Asepsis antisepsis. Asepsis adalah kondisi yang mana tidak dijumpai organisme patogen. Tindakan asepsis merupakan prosedur klinis yang dilakukan untuk mencegah kontaminasi dari luka dan bagian tubuh lainnya. Sedangkan tindakan antisepsis adalah tindakan penggunaan bahan antiseptik untuk menghilangkan organisme patogen. Tindakan asepsis terbagi menjadi dua, yaitu asepsis medis dan asepsis bedah. Asepsis medis adalah tindakan bersih termasuk prosedur yang digunakan untuk mencegah penyebaran mikroorganisme. Contohnya seperti mencuci tangan, mengganti linen tempat tidur, dan menggunakan cangkir untuk obat. Sedangkan tindakan asepsis bedah adalah teknik steril termasuk prosedur yang digunakan untuk membunuh mikroorganisme dari suatu daerah. Tindakan antisepsis. Tindakan antisepsis merupakan pencucian dan pembersihan luka yang biasanya digunakan cairan atau larutan antiseptik seperti alkohol, halogen dan senyawanya seperti yodium, povidoniodium, iodoform, chlorhexidin, kemudian oksidansia seperti kalium permanganat dan perhidrol. Tindakan asepsis dilakukan pada saat operasi, penanganan dan perawatan luka, serta saat penggunaan alat-alat steril seperti jarum suntik, kateter urin, jarum infus. Mencuci tangan dapat dilakukan pada 5 event. Yang pertama, sebelum dan sesudah kontak langsung dengan pasien. Kedua, setelah membuka sarung tangan. Ketiga, sebelum menggunakan alat-alat invasif. Keempat, setelah kontak dengan cairan tubuh, membran mukosa, dan jaringan kulit yang luka. Dan kelima, setelah kontak dengan alat-alat medis yang digunakan. Selain mencuci tangan, tindakan asepsis lainnya dapat berupa menggunakan alat pelindung diri atau APD. Salah satunya adalah menggunakan sarung tangan. Jenis sarung tangan ada dua, yaitu sarung tangan steril dan sarung tangan non-steril. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya akan memperagakan tindakan aseptik dan antiseptik dan juga melakukan hapting. Mencuci tangan. Mencuci tangan dapat menggunakan larutan antiseptik berbasis alkohol dan atau air mengalir dan sabun. Mencuci tangan dapat dilakukan dengan menggunakan hand rub berbasis alkohol ataupun dengan sabun dan air mengalir baik di luar ruang operasi maupun di ruang operasi sebelum pembedahan. Berikut ini akan saya peragakan teknik mencuci tangan di luar ruang operasi. Mencuci tangan di luar ruang operasi dapat dilakukan dengan menggunakan hand rub atau dengan menggunakan air mengalir dan sabun. Durasi mencuci tangan menggunakan hand rub adalah sekitar 20-30 detik dan durasi mencuci tangan dengan menggunakan air dan sabun sekitar 40-60 detik. Langkah-langkah mencuci tangan dengan menggunakan hand rub di luar ruang operasi. Yang pertama, melepaskan semua perhiasan dari jari tangan dan pergelangan tangan. Kedua, mengambil alkohol pada kedua tangan dengan telapak tangan membentuk kantong. Ratakan alkohol ke seluruh telapak tangan, kemudian gosok punggung tangan dengan telapak tangan kiri dan jari menggosok sela-sela jari. Dilanjutkan sama untuk punggung tangan kiri. Kemudian, gosok telapak tangan kanan dengan telapak tangan kiri dan jari menggosok sela-sela jari. Selanjutnya, menggosok bagian belakang jari-jari dengan telapak tangan yang berlawanan dengan posisi saling mengunci. Kemudian, menggosok ibu jari dengan arah rotasi menggunakan tangan yang berlawanan. Selanjutnya, menggosok ujung jari tangan dengan arah rotasi pada telapak tangan yang berlawanan. Biarkan tangan kering di udara dan kemudian dilanjutkan dengan menggunakan sarung tangan. Langkah-langkah mencuci tangan dengan menggunakan air mengalir di luar ruang operasi serupa dengan langkah-langkah mencuci tangan dengan menggunakan hand rub di ruang luar operasi. Perbedaannya, pada saat menutup keran harus ditutup dengan menggunakan tisu atau kain yang kering dan bersih. Prosedur mencuci tangan di ruang operasi. Pertama-tama, melepaskan semua perhiasan dari jari tangan dan pergelangan tangan serta leher. Siapkan sabun, topi bedah atau penutup kepala, kacamata, masker bedah, handuk sekali pakai, sarung tangan steril, jubah bedah, kasa steril, povidone iodine, aquabides steril, alkohol, duk steril, kain alat steril, pinset dan pastikan air dapat mengalir di wastafel. Pertama, ambil dan pakailah penutup kepala. Semua rambut harus tertutupi. Ambil dan pakailah masker bedah dan kacamata. Kemudian gulung lengan baju 5 cm di atas siku. Buka keran air lalu basahi kedua tangan hingga siku menggunakan air mengalir. Biarkan air mengalir dari tangan yang lebih distal menuju ke posisi yang lebih proksimal yaitu ke daerah siku.
Selanjutnya, ambil sabun secukupnya dengan tangan kanan lalu ratakan ke seluruh tangan kiri hingga ke siku. Lakukan juga sebaiknya. Cuci tangan dilakukan selama 2 menit untuk kedua lengan. Kemudian bilas dengan air mengalir mulai dari tangan yang lebih distal ke arah yang lebih proksimal yaitu siku. Selanjutnya ulangi langkah cuci tangan hingga sampai crease joint saja selama 1 menit dengan menggunakan sabun secukupnya. Kemudian, mencuci tangan kembali dengan menggosok punggung tangan kanan dengan telapak tangan kiri dan jari menggosok sela-sela jari. Dilakukan sama untuk punggung tangan kiri. Gosok telapak tangan kanan dengan telapak tangan kiri dan jari menggosok sela-sela jari. Selanjutnya, menggosok bagian belakang jari-jari dengan telapak tangan yang berlawanan dengan posisi saling mengunci. Selanjutnya, menggosok ibu jari dengan arah rotasi menggunakan tangan yang berlawanan. Selanjutnya, menggosok ujung jari tangan dengan arah rotasi pada telapak tangan yang berlawanan. Kemudian membilas tangan dengan air mengalir. Tangan kemudian dikeringkan dengan menggunakan tisu bersih atau handuk steril. Mengeringkan tangan dengan tisu atau handuk bersih harus dilakukan dimulai dari tangan yang lebih distal menuju ke yang lebih proksimal. Selanjutnya, melakukan cuci tangan di ruang operasi dengan menggunakan hand rub. Pertama-tama, mengambil 5 ml hand rub berbasis alkohol dan diletakkan di telapak tangan. Kemudian, merendam kuku jari tangan kanan di hand rub yang ada di telapak tangan kiri selama 5 detik. Mengusapkan hand rub dari ujung jari sampai dengan siku dengan gerakan memutar sampai dengan hand rub mengering 10 atau 15 detik. Lakukan langkah yang sama pada tangan sebaliknya. Selanjutnya dapat dilanjutkan dengan mencuci tangan hingga ke wrist joint menggunakan hand rub selama 20-30 detik. Kemudian, kembali mengambil hand rub dengan telapak tangan kiri dan ratakan hand rub ke seluruh telapak tangan kanan, menggosok punggung tangan kanan dengan telapak tangan kiri, dan jari menggosok sela-sela jari dilakukan sama untuk punggung tangan kiri. Gosok telapak tangan kanan dengan telapak tangan kiri dan jari menggosok sela-sela jari. Menggosok bagian belakang jari dengan telapak tangan yang berlawanan posisi, saling mengunci. Kemudian menggosok ibu jari dengan arah rotasi menggunakan tangan yang berlawanan. Biarkan kering di udara, kemudian menggunakan sarung tangan dan jubah operasi. Setelah mencuci tangan dan mengeringkan tangan menggunakan handuk kering, maka dapat dilanjutkan dengan menggunakan jubah operasi. Pertama-tama, ambil jubah operasi yang terlipat dan hanya menyentuh bagian dalam dari lapisan atas yang terbuka. Kemudian, mundur 2 langkah dan dekatkan bagian leher jubah dan biarkan lipatannya terbuka sendiri. Jubah bagian luar tidak boleh menyentuh tubuh atau benda lainnya. Pegang bagian dalam lalu susurkan bagian dalam lengan jubah dengan posisi tangan setinggi bahu dan menjauhi tubuh. Masukkan lengan lebih dalam hingga ujung jari keluar tangan sebagian. Kemudian, minta bantuan perawat atau asisten untuk mengikat jubah operasi di belakang dengan hanya memegang talinya saja. Selanjutnya, membuka kemasan sarung tangan steril, mengidentifikasi sarung tangan kanan dan kiri, dan pasang sarung tangan pada tangan yang dominan terlebih dahulu. Pegang tepi sarung tangan dengan tangan kiri, lalu masukkan jari tangan kanan dengan posisi supinasi. Lakukan pada tangan yang satunya. Posisi sarung tangan berada di luar dari jubah operasi. Tindakan penjahitan luka atau hacking. Pertama-tama, sebelum melakukan tindakan, mengucapkan salam dan memperkenalkan diri, serta melakukan inform consent dan mencocokkan data terlebih dahulu. Sebelum melakukan tindakan, jelaskan terlebih dahulu tujuan tindakan dan meminta persetujuan pasien. Selanjutnya, menyiapkan alat dan bahan. Alat-alat yang dapat disiapkan ada alat non-steril dan alat steril. Alat non-steril diantaranya tangan non-steril, kapas, alkohol, nirbecken, dan wadah sampah. Alat steril yang dapat disiapkan adalah hacking set, berisi needle holder, pinset, klem, gunting, benang, skalpel, dan mata pisau. Kasa steril, duk steril, handscoon steril, benang non-absorbable nomor 2.0, atau benang side nomor 2.0, atau benang catgut nomor 2.0, spet 3cc, lidocaine 2%, 1 ampul mengandung 40 mg tiap 2 milinya, NaCl 0,9%, povidone iodine 10%, nirbecken, parafin dressing, dan plaster. Terdapat beberapa jenis gunting yang digunakan. Pertama, ada gunting balutan dengan ujung yang sedikit bengkok. Kemudian yang kedua, gunting benang yang memiliki sedikit kait pada ujungnya.
dan ketiga gunting mayur. Fungsi dari gunting adalah memotong jaringan, kemudian diseksi jaringan secara Gunting mayur. memotong jahitan atau sebagai alat bantu membuka balutan luka, serta membantu memotong benang maupun balutan. Selanjutnya jarum. Terdapat dua jenis jarum, yaitu jarum traumatik dan jarum atraumatik. Jarum traumatik memiliki mata untuk memasukkan benang di bagian ujung tumpulnya, jadi benang dapat diganti, dan menghasilkan lubang tusukan yang lebih besar. Sedangkan jarum atraumatik tidak memiliki mata, dengan ujung jarum langsung berhubungan dengan benang yang menghasilkan lubang tusukan yang lebih halus. Berdasarkan mata jarum, terdapat dua. Yang pertama, jarum bermata bulat atau sirkular untuk menjahit otot, dan jarum tajam atau cutting untuk menjahit kulit. Selanjutnya, needle holder. Fungsi dari needle holder adalah untuk memegang jarum. Prinsipnya, jarum tidak boleh dipegang dengan jari dan jarum harus dipegang sepertiga pangkal dari ujung needle holder. Memegang needle holder adalah dengan menggunakan tangan kanan. Satu bilah diletakkan pada palang 1 di gigi 1 dan bilah lainnya pada palang 2 di gigi 4. Jari kedua dan ketiga digunakan untuk stabilisasi. Dan jarum dipegang pada sepertiga bagian belakang sekitar 1 mili dari ujung pemegang jarum dan kemudian dikunci. Berikutnya pinset. Terdapat dua macam pinset. Yang pertama pinset chirurgis yang memiliki gigi pada ujungnya. Fungsinya untuk memegang kulit. Yang kedua, pinset anatomis yang tanpa gigi di ujungnya, dipergunakan untuk memegang jaringan. Pinset biasanya digunakan pada tangan sebelah kiri. Cara menyimpan pinset di tangan sebelah kiri adalah dengan menggunakan digiti 4 dan digiti 5. Teknik antiseptik. Daerah luka dibersihkan dengan povidon iodin dengan gerakan sirkuler dari dalam keluar, kemudian buang kasa ke tempat sampah yang telah digunakan. Selanjutnya, dapat dibasuh dengan kasa yang telah diberi NaCl atau alkohol dengan gerakan sirkuler dari dalam keluar. Kemudian dilanjutkan dengan menggunakan duk steril. Selanjutnya, mempersiapkan anestesi lokal. Pertama-tama, pastikan pada bagian atas ampul lidokain tidak terdapat lidokain lagi. Apabila masih terdapat cairan lidokain di atasnya, maka dapat dilakukan dengan sedikit menyentil bagian atas ampul agar lidokain dapat turun ke bagian bawah. Selanjutnya, membuka ampul. Setelah ampul dibuka, maka cairan lidokain dapat diambil dengan menggunakan sepet 3 cc. Cara mengambilnya adalah dengan membalikkan ampul, kemudian memasukkan ujung sepet dan menarik cairan ke dalam sepet. Selanjutnya, dapat dilakukan injeksi lidokain dengan menusukkan jarum dengan kedalaman subkutis dari ujung luka ke arah samping kanan dan samping kiri hingga ke ujung luka. Lakukan aspirasi untuk memastikan tidak mengenai pembuluh darah dan infiltrasikan lidokain secara perlahan sambil menarik ujung jarum suntik ke arah luar. Kemudian, evaluasi rasa nyeri pada lokasi yang dianestesi. Apabila luka masih kotor, maka dilakukan debridemen luka terlebih dahulu. Lakukan eksplorasi luka untuk melihat perdarahan aktif dan jaringan mati. Apabila terdapat perdarahan, jika sumber perdarahan adalah dari vena yang cukup besar, maka dapat dihentikan dengan kasa steril beberapa detik saja. Apabila sumber perdarahan dari arterial, maka dapat dihentikan dengan jahitan ligase. Bila terdapat jaringan mati, maka dapat digunting dan dibuang tepi luka yang mati dan tidak teratur. Selanjutnya, melakukan teknik penjahitan luka dengan simpul tunggal menggunakan benang non-absorbable nomor 1 atau nomor 2 dengan teknik sebagai berikut. Pertama, jarum cutting dipegang dengan menggunakan needle holder pada sepertiga pangkal jarum. Kedua, jarum ditusukkan 1 cm dari tepi luka yang dipertahankan dengan pinset chirurgis dengan arah tusukan 90 derajat terhadap kulit. Dengan arah gerakan mengikuti bentuk jarum hingga ujung jarum muncul pada sisi yang berseberangan dengan jarak 1 cm dari tepi luka secara simetris. Selanjutnya, dilakukan simpul menggunakan needle holder sebanyak 3 kali dengan arah tarikan benang yang saling menyilang dari luka. Benang kemudian dipotong 1 cm dari ujung simpul. Teknik ini dilakukan berulang 4-5 jahitan dengan jarak antar jahitan kurang lebih 1 cm. Simpul jahitan dapat ditarik ke salah satu tepi dari luka. Simpul jahitan tidak boleh diletakkan di tengah karena akan mempersulit pada saat pengangkatan jahitan. Setelah penjahitan selesai, lakukan eksplorasi ulang untuk melihat jahitan dan perdarahan aktif. Apabila jahitan terlalu ketat, maka dapat dikenakan atau diganti. Bersihkan luka jahitan dengan normal salin dan kasa steril, kemudian tutup luka dengan parafin dressing seperti Sufratul dan Renatul.
kemudian dilanjutkan dengan menutup luka dengan kasa steril dan plester. Apabila proses penjahitan sudah selesai, peralatan dapat direndam dalam larutan klorin 0,5% selama 10 menit untuk dekontaminasi. Buang bahan-bahan yang sudah tidak dipakai dan celupkan tangan yang masih menggunakan sarung tangan ke dalam larutan klorin 0,5%, lalu buka secara terbalik dan rendam sarung tangan dalam larutan klorin. Selanjutnya cuci tangan dengan air mengalir. Edukasi yang dapat diberikan kepada pasien setelah melakukan penjahitan adalah: yang pertama, menjaga kebersihan luka. Luka tidak boleh dibiarkan basah atau kotor. Yang kedua, dilarang menekan-nekan bagian yang luka. 3. Tetap melakukan perawatan luka setiap 1-2 hari dengan mengganti perban untuk menghindari infeksi dan keterlambatan proses penyembuhan. Setelah 12-14 hari kemudian, luka jahitan sudah dapat dilepas, baik di puskesmas ataupun klinik terdekat. Pengangkatan jahitan pada wajah dapat dilakukan 3-5 hari, pada scalp 5-7 hari, pada dada dan abdomen 8-10 hari, dan genital 8-10 hari, telinga 10-14 hari, tangan dan kaki 10-14 hari, punggung 12-14 hari, ekstremitas 12-14 hari. Setelah 5 hari, kontrol luka kembali ke puskesmas atau ke klinik. Untuk mempercepat proses penyembuhan luka, dianjurkan untuk mengkonsumsi makanan yang mengandung protein tinggi. Pasien kemudian diberikan obat antibiotik dan anti nyeri. Antibiotik yang diberikan dapat berupa amoksisilin 500 mg dan asam mefenamat 500 mg. Pada luka kotor atau luka terbuka yang beresiko menjadi tetanus, maka dapat diberikan anti tetanus. Pada pasien dengan riwayat imunisasi tidak lengkap, gigitan hewan, atau luka yang sudah di atas 6 jam, WHO merekomendasikan pemberian TT atau TD atau tetanus imunoglobulin. Vaksin tetanus yaitu TT dan TD dan tetanus imunoglobulin diberikan dalam waktu yang sama akan tetapi menggunakan alat yang berbeda. Untuk vaksin tetanus, pada anak di atas 10 tahun dan orang dewasa dapat diberikan TT atau TD 0,5 mili atau 1 dosis secara intramuskular atau injeksi subkutan dalam dengan follow up 6 minggu dan 6 bulan kemudian. Pada anak di bawah 10 tahun dapat diberikan TD 0,5 mili secara intramuskular atau injeksi subkutan dalam dengan follow up pada 4 minggu dan 8 minggu kemudian. Untuk tetanus imunoglobulin atau TIG, dosis anak dan dewasa yaitu 250 unit dan diberikan secara intramuskuler. Dapat dinaikkan hingga 500 unit tergantung kondisi. Bila penderita mengalami luka terbuka di atas 12 jam, adanya kontaminasi luka kotor dan berat badan di atas 90 kg, maka dapat dinaikkan dosisnya. I will keep on holding my head high, even if the sky is falling down.